Lebih tepatnya berdinas di jajaran Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia di Korps Brimob Polri. Ya, mungkin dari adik-adik semua ada yang ingin masuk ke sekolah kedinasan. Ada yang mau jadi polwan, koal, dan lain sebagainya. Dan satu lagi, saya alumni dari SMP Awal Inasi dan SMA Awal Inasi. Tapi kita tepuk tangan untuk Purnawirawan. Ya, mungkin ini saya akan beritahu untuk tahap-tahapan tes baik itu dari yang mau jadi koal, polwan ataupun sekolah kedinasan lainnya. Yang pertama, kita persiapkan mental diri kita sendiri. Kita siapkan tujuan apa yang seperti disampaikan oleh komandan tadi. Kita harus siapkan mental kita, tujuan kita ini mendaftar mau yang mana, kita harus persiapkan. Terus administrasi, persiapan akademik mulai dari sekarang harus dipersiapkan. Terus kita harus persiapkan kesehatan juga, karena untuk polwan, koal, dan yang wara sekolah kedinasan lainnya itu semuanya bersaingnya satu Indonesia. Terus kita juga harus persiapkan fisik kita, jasmani kita juga kita harus persiapkan. Tapi nggak dibuka buat persit dan lainnya, belum dibuka ya. Lanjut Bu. Ya, ini rangkaian tesnya untuk di Polri dan di tentara kemungkinan seperti ini. Yang pertama, pemeriksaan administrasi mencakup KTP, akte, terus yang bersangkutan dengan administrasi yang pertama. Terus yang kedua, pemeriksaan kesehatan tahap pertama itu mencakup gigi, terus THT, mata. Nah, terus ya seperti itulah. Ya, biasanya kita berbicara di depan pasukan, di depan laki-laki, ini berbicara di depan perempuan agak nervous sedikit. Dan ini lanjut ke tes psikologi atau tes psikotes yang menguji bagaimana otak kita atau diri kita, karakter kita pada saat dalam tekanan pekerjaan itu bagaimana. Apakah orang ini layak buat menjadi seorang anggota Polri, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota pemerintahan. Karena tuntutan kerja itu sangat berat kalau menurut saya. Tapi saya alhamdulillah mampu untuk melampaui tekanan-tekanan tersebut. Ya, ini masuk ke tes akademik. Nah, ini yang paling susah ini. Tes akademik itu ada matematika, bahasa Inggris, wawasan kebangsaan, sama pengetahuan umum. Kalau saya, alhamdulillahnya dulu waktu tes, wawasan kebangsaannya ya masuk 10 besar Indonesia. Cuma ya kalau matematika sama bahasa Inggris ya harap tahu lah. Mungkin kalau nggak tahu ya bisa Bismillahirrahmanirrahim, kalau nggak cap cip cup gitu aja. Ini, nah selanjutnya ada tes fisik atau jasmani. Kalau untuk perempuan tes fisiknya tuh lari 12 menit. Lari 12 menit itu mungkin ada yang paskibra prasweha, ada nggak? Nah, kalau kalian disuruh sendiri kalian lari-lari itu kurang lebih sama seperti tes buat paskib kabupaten. Itu kurang lebih tesnya sama seperti itu. Pokoknya yang ikut paskibraka itu lari-larinya itu kurang lebih sama. Untuk perempuan itu 4 sampai 5 putaran lapangan sepak bola. Bisa lah itu. Apa?
Saya dulu ekskul di Bapala. Lanjut selanjutnya, nah habis dari lari itu nanti ada push up sama push up. Push up kalau poluan atau poluan itu cuma ya 35 lah. Terus kalau cowok itu pull up, kalau cewek namanya tuh chinning up. Chinning up-nya ada 50. Nah, setelah tes fisik nanti ada pemeriksaan kesehatan tahap 2 yang mencakup tentang kesehatan diri kita yang di bagian dalam, mencakup ronsen, terus EKG, darah, terus dan yang lain sebagainya. Nah, habis itu pemeriksaan mental ideologi. Ini yang paling penting. Kenapa? Karena sekolah kedinasan, kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia itu harus dicek mental ideologinya. Dia cinta nggak sama negaranya? Cinta nggak dia sama negaranya kan? Kalau dalam bahasa kita sebagai seorang santri itu hubul waton minal iman. Iya kan? Nah, kita dicek gimana kita ini. Kan sekarang ada juga tuh yang kemarin baru ada di Provinsi Papua, itu ada seorang ini oknum ya, mungkin ini sebuah oknum, seorang anggota Polri di Kabupaten Yalimo. Dia setelah lulus nih, dia apa ya itu kayak memberontak ikut kepada KKB yang di Papua itu karena mental ideologi dia tidak cinta kepada negara kita ini, negara Indonesia ini. Nah, setelah mental ideologi dan kesehatan jiwa itu lulus, pemeriksaan administrasi tahap akhir. Pemeriksaan administrasi tahap akhir itu setelah administrasi yang pertama sudah lulus, pemeriksaan kesehatan sampai mental ideologi, kemudian pemeriksaan administrasi tahap terakhir dinyatakan lulus dan dicek oleh di supervisi pun lulus. Nah, ini yang paling menentukan, sidang pantukhir, penentuan akhir. Di sidang ini di mana adik-adik yang ingin daftar nanti casis ya, calon siswa itu akan dinyatakan di situ bahwasanya lulus atau enggaknya di situ. Casis itu calon siswa, bukan calon istri. Terus, nah, habis pantukir, adik-adik dinyatakan lulus. Habis itu, kalau yang koat, dia melanjutkan ke sekolah apa yang namanya? Terus di koat. Kalau yang polwan di Sepolwan di Pinang kalau nggak salah. Pokoknya di Jakarta. Ya, di sini ada nggak yang mau daftar sekolah kedinasan, ada nggak? Ada yang mau daftar STMKG nggak? Saran saya semuanya dipersiapkan dari awal karena semuanya itu tidak semudah kita membalikkan tangan. Saya dulu juga berat badan saya tidak seperti sekarang. Berat badan saya dulu 80 kilo saya. Cuma kita punya tekad, kita ingin menjadi apa, kita harus wujudkan. Dan satu lagi, kita harus menjadi sumber mata air yang bening di tengah air yang kotor. Dimanapun kita berada, jiwa kita ini tetap santri. Sejelek-jelek saya ini masih bisa lah disuruh mimpin tahlil kalau di sana. Mungkin saya di sini hanya sebentar, ini mungkin masih banyak rekan-rekan saya yang belum hadir. Ada yang dari TNI, mungkin ada yang kenal dia Ulhak, ada yang kenal. Terus ada yang kenal Marut Fiana. Kalau yang dari Aliyah ada yang kenal Bagas, lulusan tahun 2021. Terus ada juga dari kita nih santri bisa jadi apapun.
Kita bisa jadi pengusaha, bisa. Kita bisa jadi polisi, bisa. Jadi dokter seperti beliau bisa, dan double lagi, dan menjadi tentara pun bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Ini lanjut selanjutnya. Adik-adik ada yang mau ditanyakan? Satu orang dari SMA, satu dari Trensen, satu dari Alia. Biar adil. Ada yang mau tanya? Ada yang orang Bogor ya? Saya sekarang di Bogor, Jawa Barat. Kalau asli saya dari Kalimantan Tengah. Ada yang dari Kalimantan Tengah? Tapi lahir saya di Banyuwangi. Jadi ya seperti ini kehidupan seorang santri, kita harus bisa hidup dimanapun. Apabila tidak ada pertanyaan buat adik-adik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau mau tanya-tanya bisa di bawah. Kalau mau minta foto juga boleh di bawah. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh